Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam praktikum analisis data 3. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan antar variabel kuantitatif. Di dalam banyak penelitian yang menggunakan variabel kuantitatif, pencarian hubungan antar variabel kuantitatif merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Dalam eksplorasi data, langkah ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti sehingga peneliti mendapatkan masukan terkait metode apa yang cocok untuk memodelkan hubungan antar variabel tersebut. Beberapa analisis hubungan antar variabel diantaranya dilakukan dengan menganalisis pola data tersebut. Kemudian bisa juga kita mengetahui kuat atau lemahnya hubungan tersebut, dan bahkan kita dapat melakukan pemodelan antar variabel tersebut. Dalam pembahasan hubungan antar variabel kuantitatif, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu diagram pencar, yang kedua koefisien korelasi Pearson, yang ketiga regresi linear sederhana, dan yang keempat adalah regresi resisten. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dua saja poin yang di atas, yaitu diagram pencar dan koefisien korelasi Pearson. Diagram pencar di dalam penelitian itu sangat digunakan untuk menggambarkan atau untuk mengetahui pola hubungan antar variabel, dan juga sebagai dasar penentuan metode yang akan digunakan untuk melakukan pemodelan. Jadi diagram pencar ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antar dua variabel yang bersifat kuantitatif. Di sini ada beberapa contoh diagram pencar. Yang pertama adalah hubungannya linear, dan bisa saja terjadi hubungan yang tidak linear. Jadi yang sebelah kiri atas di sini adalah hubungan yang linear, ini pun sama yang linear. Yang sebelah kanan atas dan kanan bawah ini adalah hubungan yang tidak linear. Teman-teman bisa melihatnya bagaimana yang linear dan bagaimana yang tidak linear. Ketika kita mengetahui bahwa hubungan linear, nanti teman-teman bisa mengetahui apakah hubungan tersebut kuat atau lemah. Hubungan yang linear kuat, seperti teman-teman lihat di sini, pencarian titik-titiknya tidak begitu menyebar. Sedangkan apabila hubungannya linear yang lemah, dia terlihat lebih menyebar. Kalau teman-teman nanti setelah diplotkan data yang kita punya ternyata membentuk pola seperti ini, maka bisa dikatakan antar variabel tersebut tidak terdapat hubungan. Jadi di dalam diagram pencar di sini kita bisa mengetahui bagaimana pola hubungan antar dua variabel kuantitatif. Ini adalah contoh diagram pencar untuk variabel berat badan dan tinggi badan, dan juga diagram pencar untuk suhu rata-rata dan ketinggian tempat. Di sini dapat kita lihat bahwa tinggi badan dan berat badan mempunyai hubungan yang linear positif. Artinya, semakin tinggi badan seseorang, maka dia semakin berat badannya. Sedangkan untuk suhu dan ketinggian tempat, di sini mempunyai hubungan linear yang negatif. Dapat teman-teman perhatikan di sini, semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya akan semakin rendah. Jadi nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya ke dalam contoh realnya, yang bagaimana yang dikatakan hubungan yang positif dan bagaimana yang dikatakan hubungan negatif. Namun ini semua kita tidak bisa mengetahui berapa besar hubungannya. Kita hanya bisa menentukan bagaimana pola hubungannya. Untuk mengetahui besar hubungan atau keeratan hubungan dari dua variabel kuantitatif dapat kita gunakan, yaitu namanya koefisien korelasi.
kesempatan ini kita akan membahas tentang koefisien korelasi Pearson. Jadi, koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antar dua variabel kuantitatif. Kenapa kita harus menggunakan koefisien korelasi untuk menyatakan hubungan antar dua variabel kuantitatif? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa selain koefisien korelasi, kita pun bisa menggunakan yang namanya diagram pencar. Namun demikian, pola hubungan antar dua variabel yang disimpulkan menggunakan diagram pencar sangat sulit diinterpretasikan secara objektif. Kenapa? Karena tiap orang pasti berbeda-beda dalam cara interpretasi dari hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel tersebut, sehingga kita menggunakan yang namanya koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini bernilai antara -1 sampai dengan 1. Jadi nanti hati-hati teman-teman, nilai korelasi ini berada di antara -1 sampai dengan 1. Ini adalah rumus dari koefisien korelasi Pearson. Nilai R sama dengan 1 memiliki arti bahwa hubungan antar dua variabel tersebut, dalam hal inilah hubungan antar X dan Y, dikatakan hubungan yang sempurna dan searah. Searah di sini kita bisa mengetahui R-nya bernilai positif. Sedangkan apabila R-nya sama dengan -1, di sini memiliki arti bahwa hubungan antara X dan Y itu sempurna dan berlawanan arah, artinya negatif. Dengan kata lain, semakin besar X, maka semakin kecil nilai Y-nya kalau dia negatif. Sedangkan kalau dia positif, semakin besar X-nya, maka Y-nya pun semakin besar. Semakin nilai R-nya mendekati 1, maka hubungan antar variabel semakin kuat dengan arah yang searah, dan semakin nilai R-nya mendekati -1, maka hubungan antar variabel semakin kuat dengan arah yang berlawanan. Apabila teman-teman memperoleh nilai R sama dengan 0, itu dapat berarti bahwa antara X dan Y tidak terdapat hubungan. Jadi, diagram pencar hanya menunjukkan pola hubungan antara dua variabel tersebut, sedangkan koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel. Kriteria korelasi tentunya sangat bermacam-macam, sangat beragam. Sebagai patokan saja, apabila nilai R-nya sama dengan 0, ini dalam tanda mutlak, artinya tidak ada hubungan. Sedangkan apabila nilai R-nya antara 0 sampai dengan 0,49, dikatakan hubungan yang lemah. Kemudian apabila nilai R-nya 0,5 sampai dengan 0,79, dikatakan hubungan yang sedang. Dan apabila nilai R yang kita punya 0,8 sampai dengan 0,99, hubungan yang kuat. Dan apabila nilai R sama dengan 1, hubungan yang sempurna. Ini adalah patokan ketika kita akan menentukan bagaimana kriteria hubungan dalam koefisien korelasi. Ketika kita mempunyai nilai R dari hasil pengujian atau hasil perhitungan menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson, maka kita tidak serta-merta bisa mengatakan bahwa nilai tersebut signifikan sebelum kita lakukan yang namanya pengujian hipotesis. Ketika bicara mengenai pengujian hipotesis, maka teman-teman harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama adalah bagaimana rumusan hipotesisnya. Yang kedua, berapa taraf keberartian yang kita gunakan. Yang ketiga, bagaimana rumus statistik ujinya. Yang keempat, bagaimana kriteria ujinya. Dan yang kelima, bagaimana kesimpulannya. Untuk pengujian hipotesis mengenai korelasi, rumusan hipotesisnya adalah Rho sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan H1-nya, Rho tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kita tentukan berapa nilai alfanya. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T, ini rumusnya. Kemudian kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa atau ketika T hitung lebih dari T tabel. Kesimpulannya disesuaikan dengan nilai yang kita peroleh.
Ini adalah contoh soal, nanti kita sama-sama akan praktekkan. Berdasarkan teori bahwa tinggi badan seorang anak mempunyai hubungan yang linear dengan kedua orang tuanya. Berikut adalah 20 data tinggi badan ibu dan anak perempuannya. Jadi nanti teman-teman harus menganalisis berdasarkan data yang ada di sini, apakah memang betul teori yang mengatakan bahwa tinggi badan seorang anak tersebut mempunyai hubungan yang linear dengan kedua orang tuanya. Kita akan membahasnya di praktikum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.